Oke, selamat datang di materi kuliah kimia dasar. Pada materi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang koloid. Hal yang akan kita pelajari pada saat ini adalah pengertian koloid, penggolongan koloid, sifat-sifat koloid, ada efek Tyndall, fenomena absorpsi, koloid hidrofobik, koloid hidrofilik, dan kegunaan dari koloid tersebut. Oke, dalam sistem campuran kita kenal ada 3 sistem. Yang pertama adalah sistem larutan, sistem koloid, dan sistem suspensi. Kalau misalkan larutan itu homogen antara masing-masing partikelnya, partikel penyusunnya itu tidak bisa dibedakan. Kalau koloid itu antar partikel penyusunnya itu sudah bisa dibedakan secara visual, tetapi belum bisa dibedakan. Tapi kalau misalkan yang suspensi ini sudah bisa dibedakan antar campurannya. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh, kalau larutan itu kalian kalau misalkan membuat larutan gula, yang ada di atas, yang ada di tengah, dan ada yang di bawah itu rasanya sama. Lain halnya kalau misalkan dengan koloid. Kalau dalam koloid dulu waktu kecil kalian pernah main lumpur, ketika dimasukkan ke dalam suatu air maka akan bercampur. Nah, kalian tidak bisa mengambil lumpur tersebut, tetapi kalian tahu bahwa lumpur tersebut ada. Lalu untuk suspensi di sini sudah nyata-nyata terpisah antara zat yang terlarutnya atau kita kenal dengan solut dan solvent. Solvent itu adalah pelarutnya. Jadi saya ambil contoh, kalau misalkan kalian pernah tahu kalau di rumahnya ada tukang itu pada saat membuat kapurnya ketika direndam dengan air, di sana ada 2 fase. Yang fase yang atas itu adalah fase solventnya, yang di bawah itu adalah fase solutnya. Zat terlarut kita kenal dengan solut, dan pelarutnya kita kenal dengan solvent. Oke ya, jadi campuran itu ada 3 jenis sistem. Yang pertama adalah larutan, koloid, dan suspensi. Untuk sistem koloid itu kita yang pelajari di sistem koloid adalah campuran zat yang heterogen. Jadi dalam sistem tersebut ada beberapa fase yang bisa dimasukkan dalam koloid, antara lain fase zat, ada fase zat padat, ada fase zat cair, ada fase zat gas. Nah, untuk sistem koloid berarti di situ terdiri dari campuran zat dalam sistem fase. Lalu kalau koloid sendiri campurannya adalah campuran heterogen 2 atau lebih, di mana ukuran partikel koloidnya tersebar merata. Jadi ada fase terdispers, itu kita kenal dengan istilah koloid, ukuran koloidnya, dan medium pendispersi atau yang dia tempatnya untuk melarutnya itu tersebut. Lalu apa sistem dispersi? Sistem dispersi itu adalah sistem antara suatu zat terlarut dan zat pelarut. Nah, koloid itu campuran zat yang homogen, yang heterogen, terdiri dari 2 atau lebih, partikelnya tersebut tersebar merata. Nah, ini adalah ukuran kuncinya. Ukuran koloid itu berada pada 1 sampai 100 nanometer. Contohnya pada mayones. Mayones itu merupakan sistem koloid dan cat.
Kalau mayones itu adalah campuran homogen antara air dan minyak. Kalau cat itu adalah campuran heterogen antara zat padat, homogen antara zat padat dan zat cair. Jadi kalau ukurannya kurang dari 1 nanometer, maka akan menjadi larutan true solution atau larutan sejati. Tetapi bila ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer, maka namanya adalah koloid. Kalau ukurannya lebih besar dari 100 nanometer, kita definisikan, kita masukkan di suspensi. Nah, ini perbedaannya antara koloid, larutan koloid dan suspensi. Kalau larutan itu homogen, komponen utamanya lebih dari 2-3 dan membentuk larutan yang seragam. Contoh lagi, kalau misalkan ada minuman Coca-Cola, saya sebut merek. Nah, untuk minuman itu dia antara yang tengah, yang atas, dan yang bawah itu rasanya sama. Kalau tidak percaya, nanti kalau misalkan malam mingguan karena tanggal tua, lagi jalan-jalan sama pasangannya, lalu kalian minum Coca-Cola yang bagian atas dan yang bagian bawah. Satu Coca-Cola untuk berdua, maklum tanggal tua. Setelah kalian ambil yang atas, dan begitu kalian ambil yang bagian atas dan yang bagian bawah, kalian coba rasakan rasanya sama atau tidak. Kalau misalkan sama, kalian bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata minuman minuman tersebut adalah larutan. Nah, itu kalau misalkan sistemnya larutan. Lalu koloid itu campuran yang homogen, tetapi bisa juga heterogen. Contohnya susu dan kabut. Untuk partikel koloid itu lebih besar dari molekul. Jika dibandingkan lebih besar lagi ukurannya suspensi, tapi partikel dalam larutan tersebut tidak terlihat. Tidak bisa disaring dengan menggunakan kertas saring. Contoh milk. Milk itu kalau misalkan kalian lihat di sana ada campuran antara minyak dan air membentuk suatu suspensi dengan suspending agent dengan emulgator. Emulgatornya berasal dari alam atau santan. Kalau misalkan kalian santan itu begitu kita saring dengan kertas saring langsung bablas, tetapi begitu juga dengan milk. Untuk memisahkan kedua sistem tersebut adalah dengan merusak sistem emulgatornya. Contoh, kalau misalkan kalian membuat minyak dari minyak kelapa, dari santan kelapa, begitu dipanaskan terus, setelah pada suhu tertentu, maka protein dari kelapa tersebut akan mengendap yang kita kenal dengan belundo. Belundo tersebut enak dimakan dan akan terdapat dua fase minyak dan air. Nah, nanti minyaknya diambil untuk minyak goreng. Untuk suspensi ini adalah merupakan campuran yang heterogen. Misalnya air berlumpur, tepung dilarutkan dalam air dan terdapat ada dua komponen dalam suspensi yang tersebar dalam media dispersi. Saya ralat tadi, untuk air berlumpur adalah contoh sistem heterogen. Jadi untuk larutan, dia ukuran partikelnya kurang dari 1 meter sehingga tidak bisa dibedakan secara visual. Bagian larutannya itu homogen dan kalau koloid itu ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer, tidak bisa disaring dengan kertas saring. Kalau larutan juga tidak bisa disaring dengan kertas saring. Untuk suspensi, ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Dia fasenya medium terdispersnya dan medium perdispersnya berbeda nyata dan bisa disaring. Nah, berdasarkan fase terdispersnya,
untuk koloid dijadikan menjadi 3 sistem. Yang pertama adalah Sol. Sol itu sistem koloid partikel padat yang terdispersi dalam zat cair, kita sebut Sol. Lalu ada emulsi. Emulsi adalah sistem zat cair yang terdispersi dalam zat cair. Dan ada buih. Buih itu adalah sistem fase terdispersinya gas. Jadi ada koloid yang terdispersi dalam bentuk zat cair atau disebut buih. Biasanya ada pada deterjen, sabun, protein, karena dia memerlukan penstabil, maka koloid tersebut fungsinya sebagai emulgator. Lalu untuk fase koloid, fase Sol adalah zat padat dalam cair. Ketika ada zat padat dalam cair, maka kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah liofil. Lio itu lipid, fil itu suka. Berarti kalau misalkan liofil itu suka dengan lemak, Sol yang suka menarik medium terdispersinya jika medium pendispersinya air atau disebut dengan hidrofil. Contohnya agar-agar, selai, dan jelly. Kalau liofob itu Sol yang tidak suka menarik medium terdispersnya. Jika medium pendispersnya air, maka disebut hidrofob. Kalau misalkan ini medium terdispersnya air, kita sebut dengan hidrofil. Hidro suka, fil suka, berarti suka air. Kalau misalkan yang liofob disebut juga kalau pelarut cair hidrofob. Hidro itu air, fob itu dari kata fobia, artinya takut dengan air. Contohnya adalah tinta dan cat. Lalu untuk sistem Sol padat-padat. Untuk Sol padat-padat itu adalah berupa medium terdispersi yang berupa zat padat. Contohnya uang koin, itu isinya adalah koloid Sol padat-padat. Lalu sendok stainless steel. Lalu ada koloid fase cair gas atau kita sebut dengan aerosol. Aerosol itu fase terdispersnya berupa zat cair dan medium pendispersnya adalah gas atau biasanya disebut dengan partikulat air. Lalu aerosol padat gas ini yang terdispersnya berupa zat padat, medium pendispersnya berupa gas. Lalu ada cair-cair. Kalau cair-cair itu medium terdispersnya cair dan medium pendispersnya zat cair. Untuk ada yang cair padat, medium pendispersinya berupa air, fase terdispersinya berupa air dan mediumnya berupa zat padat. Ada fase gas cair, fase terdispersnya berupa gas dan medium terdispersnya berupa zat cair. Dan ada fase gas dalam pendispers berupa gas atau sistem koloid gas padat. Nah, untuk sifat-sifat koloid ini perbedaannya sifatnya tadi. Untuk yang larutan dia satu fase, suspensi dan koloid terpisah menjadi 2 fase. Dia untuk stabilitasnya tidak mudah mengendap. Untuk yang larutan tidak mengendap sama sekali. Untuk yang suspensi itu mudah mengendap. Untuk yang koloid ini sukar mengendap. Kalau yang larutan itu tidak dapat disaring, suspensi dapat disaring. Untuk koloid bisa disaring dengan saringan ultra. Untuk larutan dia penampakannya homogen, untuk suspensi heterogen. Kalau koloid ini tampak homogen, seolah-olah homogen.
Ukuran partikelnya untuk larutan kurang dari 1 nanometer, untuk suspensi lebih besar daripada 100 nanometer, untuk ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer. Untuk sistemnya adalah dispersi molekuler. Untuk suspensi itu dispersi padat, dispersi kasar padatan. Kalau koloid adalah sistem dispersi padatan halus. Contohnya adalah larutan air laut. Kalau misalkan suspensi campuran air dan pasir, kalau koloid ini adalah contohnya sabun dan milk. Ini sifat-sifat dari koloid. Sebelum masuk ke sifat-sifat dari koloid, saya masuk dulu di jenis koloid. Jadi untuk jenis koloid ada yang seperti tadi yang saya jelaskan, ada fase pendispersi zat, fase terdispersnya padat dan gas kita sebut dengan aerosol. Contohnya adalah asap, ini salah ketik, debu di udara. Lalu ada padat cair, ada sol, kita kenal dengan sol emas, sol belerang, tinta cat, padat-padat, gelas berwarna, intan hitam, sendok stainless steel. Ada cair gas, kita kenal dengan istilah aerosol, contohnya adalah kabut dan awan. Lalu cair-cair, contohnya adalah susu, santan dan minyak ikan. Lalu ada cair padat, contohnya adalah emulsi padat, ada jelly mutiara. Ada gas dalam cair, berarti yang lebih banyak adalah cairnya. Contoh kita sebut dengan buih, contohnya buih sabun, krim kocok. Lalu ada pada gas dalam padat, berarti yang paling banyak adalah padatnya. Contohnya adalah karet busa, batu apung, styrofoam, dan juga busa spon. Ini sama seperti yang tadi. Sistem koloid ini adalah contohnya sistem koloid. Fase padat cair kita sebut dengan sol, contohnya itu adalah cat. Lalu padat-padat contohnya adalah uang logam, dan juga ada sendok stainless steel. Untuk cair ke gas, berarti yang banyak di sini gas, contohnya adalah awan. Untuk aerosol padat ke gas, yang banyak di sini adalah gasnya. Aerosol padat kita contohnya adalah asap. Lalu sistem cair-cair emulsi, contohnya ada mayonnaise, milk, santan. Emulsi cair padat atau emulsi padat, contohnya adalah keju. Untuk sistem koloid berupa busa, ini yang ya busanya dari sabun atau senyawa saponin. Lalu ini sistem koloid berupa busa padat, contohnya adalah batu apung atau spon. Setelah kita pelajari sistem dari koloid, kita mempelajari sifat-sifat dari koloid tersebut. Untuk sifat-sifat dari koloid tersebut ada yang kita kenal dengan istilah efek Tyndall. Efek Tyndall itu adalah ketika seberkas cahaya diberikan kepada larutan, cahaya tersebut itu akan diteruskan. Namun ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, maka cahaya tersebut akan dihamburkan. Jadi kalau larutan, kalau kalian punya air, kalian kasih senter langsung senternya itu bisa lewat. Tapi kalau misalkan koloid, cahayanya tersebut akan dihamburkan. Dihamburkan itu ya kayak di spreading, contohnya seperti ini. Efek penghamburannya ini efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid disebut juga efek Tyndall. Efek Tyndall ini kita bisa membedakan sistem koloid dari larutan.
untuk penghamburan cahaya koloidal dengan ukuran partikel yang sama pada panjang gelombang tampak. Jadi yang bisa dihamburkan adalah selain ini di sini cahaya visible, tapi cahaya UV juga bisa dihamburkan. Nah, ini adalah contohnya. Apabila ini larutan maka akan terus, tapi apabila mengenai sistem koloid di sini akan dihamburkan dari cahayanya tersebut. Lalu ada gerak Brown. Gerak Brown itu adalah senyawa mikroskopis partikel koloid yang bergerak secara acak, jalurnya acak dan medium terdispers. Dalam medium pendispersnya, gerakan ini ditimbulkan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Untuk gerakan acak partikel disebut dengan gerak Brown, jadi geraknya itu ke segala arah. Gerak ini dapat membantu menstabilkan koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antar partikelnya. Dan medium pendispersnya oleh pengaruh gaya gravitasi. Jadi kalau misalkan ada gerak Brown maka dia akan bergerak terus-menerus. Lalu ada koagulasi. Koagulasi ini karena muatan listrik yang sejenis dari koloid akan membantu menstabilkan dari sistem koloid tersebut. Untuk muatan listrik, jika muatan tersebut hilang, maka koloid tersebut akan menjadi tidak stabil dan partikelnya akan bergabung. Ketika bergabung membentuk agregat yang lebih besar, maka akan terjadi gumpalan. Nah, gumpalan ini yang disebut koagulasi. Setelah gumpalan tersebut cukup besar, akhirnya akan mengendap karena pengaruh gravitasi. Nah, yang bisa menyebabkan koagulasi itu secara mekanik kita kocok dengan kuat, lalu elektroforesis kita pisahkan antara, kita ambil selubung yang ada di bagian atas koloidnya, jadi nanti yang positif akan tertarik ke positif, yang negatif akan tertarik ke yang positif, maka akan bertemu dengan partikel yang sama dan akan mengendap. Lalu ketika kita menambahkan suatu elektrolit maka sistemnya di sana tidak akan stabil, lalu dengan menambahkan koloid yang berlawanan. Jadi kalau misalkan ada gerak Brown, ketika gerak Brownnya dirusak maka akan terjadi koagulasi. Demikian untuk materi dari sistem koloid. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mari berdiskusi di Microsoft Teams. Oh iya, yang terakhir adalah sistem koloid. Koloid ini berguna untuk dunia industri karena sifatnya yang tidak melarutkan semua campuran secara homogen, tidak gampang rusak, serta relatif stabil. Kalau pada kosmetik kalian biasanya menggunakan foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab. Untuk tekstil biasanya disebut pewarna tekstil. Untuk industri farmasi digunakan pembuatan obat-obatan berbentuk sol, ada emulsi. Untuk sabun kita bisa mengemulsikan kotoran dari pakaian. Dan untuk industri makanan, pembuatan kecap, susu, mayones, serta mentega. Demikian untuk materi koloid. Apabila ada yang ingin ditanyakan, marilah kita berdiskusi di Microsoft Teams. Terima kasih.